Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, aku sekarang lagi mau belanja mingguan hemat di pasar tradisional. Dan belanja mingguan hematku kali ini Rp144.000. Apa aja yang ku belanjakan? Ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip-skip. Nah teman-teman, sekarang aku lagi pilih-pilih untuk tomat. Untuk di daerahku harga tomat tuh lagi melambung naik ya teman-teman. Harganya sekarang ini yang kecil-kecil aja 1 kilo 12.000. Kalau yang besar-besar sekilo 15.000. Nah di sini aku memilih yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil pun kelihatan masih bagus banget ya teman-teman, karena bentuknya aja kecil dan besar. Jadi aku beli setengah kilo itu 6.000. Lanjut di sini aku ke pajak ikannya ya teman-teman. Jadi ikan ini lumayan mahal-mahal juga untuk di akhir tahun atau mau menyambut tahun baru. Kenapa ya pada naik semua? Apakah di daerahku aja atau di daerah teman-teman pada naik juga? Enggak, boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan tiba-tiba sekarang aku udah di rumah ya teman-teman, langsung aja untuk bongkar belanjaan. Total harga 144 ribuan itu dalam satu keluarga terdiri 4 orang ya teman-teman, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Lalu di sini sambil bongkar belanjaan, aku mau sharing untuk teman-teman cara hemat kebiasaan yang kulakukan pada saat belanja. Pertama-tama yaitu selalu pergi ke pasar membawa uang pas. Dan mengalami sendiri ya teman-teman, kalau membawa uang lebih daripada budget yang udah kuanggarkan, nah itu memang benar-benar uangnya tergiur atau tergoda untuk membelikan hal-hal yang lain ya teman-teman. Makanya aku di sini usahakan untuk sesuaikan uang pas pada saat pergi ke pasar tradisional mau belanja. Dan ini aku bongkar aja untuk belanjaan. Pertama-tama itu ada buah tomat setengah kilo, aku beli 6.000. Dan untuk cabai merah seperempatnya 4.500, sekilo 18.000. Nah untuk cabai ada bermacam-macam ya teman-teman. Tadi ada juga yang 20.000 sekilo. Jadi benar-benar mata ini jeli ya teman-teman, keliling melihat mana yang lebih murah gitu ya. Tapi melihat juga barangnya bagus atau tidak, maka aku pilih juga. Kalau misalnya bagus aku beli yang 18.000 aja. Tetapi sampai di rumah tidak lupa ya teman-teman, kalau misalnya ada timbangan di rumah harus ditimbang juga supaya lebih gak kecewa untuk beli di tempat yang sama untuk selanjutnya kalau misalnya belanja. Kemudian tadi ada jeruknya sekilo, aku beli 10.000 ya teman-teman, karena sebaik nyampe adik Jianya minta buah, jadi aku langsung buka dan di situ dimakan sama-sama dulu sejenak ya teman-teman, karena kalau misalnya aku bawa ke pasar tradisional repot gitu ya bawa anak kecil, jadi aku titip dulu ke ibunya untuk pergi ke pasar ketika aku pergi belanja. Nah teman-teman, tadi ada kata ibu, sebenarnya itu yang dimaksud adalah adik ipar ya. Jadi adik Jianya itu manggil ibu sama adik ipar aku. Oke teman-teman, lanjut ke video. Ini aku udah berada di sungai ya, dekat dengan rumah. Jaraknya 15 meter. Jadi ini airnya bersih, aku gunakan juga untuk membersihkan ikan. Nah itu tadi ada teman bersihkan ikan juga. Dan aku tadi ke pasar bersama teman, ada 2 orang, dan belanja ikan juga bersama aku ya teman-teman. Jadi aku sama-sama untuk bersihkan di sungai. Nah ini ikannya aku beli cukup beberapa macam karena harga ikan lagi mahal. Ikan dungun biasanya sekilo 15.000, 17 gitu ya, nggak sampai 20. Nah, tiba-tiba ini mau mendekati tahun baru, sekilo jadi 30.000. Jadi aku beli untuk sekilo karena memang benar-benar masih bagus dan segar untuk ikannya. Lanjut bersihkan ayam ya teman-teman. Ini ayamnya sekilo 33.000. Biasanya untuk harga ayam 25 atau 26. Nah, ini tiba-tiba 33.000. Jadi di sini aku beli sekilo. Untuk ikan ayam aku bersihkan di sungai, aku lanjut lagi bersihkan di dalam rumah ya teman-teman, menggunakan air yang bersih. Berikutnya cara yang kedua belanja mingguan yang hemat, yaitu mengecek isi kulkas sebelum pergi ke pasar tradisional.
ngecek isi kulkas itu bahan-bahan apa aja yang masih ada atau yang udah habis ya teman-teman. Nah contoh seperti cabai, tomat, bawang itu masih ada kan sisa-sisanya. Jadi aku belum cus nih untuk ke pasar tradisional. Walaupun ikan yang di dalam freezer udah habis. Kan bisa beli tahu, tempe atau telur ya di warung terdekat. Apalagi di daerah lingkunganku ada yang pabrik tahu gitu ya teman-teman. Jadi murah dibanding di pasar tradisional. Nah, aku memilih dulu untuk menghabiskan cabai bawang. Lanjut aku pergi ke pasar kalau udah habis cabai bawang dan tomat. Oke teman-teman, ini ikannya udah aku bersihkan menggunakan air bersih, jadi aku skip ya untuk videonya karena terlalu panjang. Oke, di sini pertama-tama untuk ikan dungun sekilo 30.000, ikan dencisnya setengah kilo 11.000, untuk ayam sekilo 33.000, dan aku beli seperempat ikan teri nasi 23.000, dan ada telur ayam kampung 4 butir 10.000. Telur ayam kampungnya itu sebenarnya untuk puding ya teman-teman, bukan untuk lauk. Nah kadang misalnya untuk adik Jia, abang Rizkinya itu pakai susu dan telur, itu aku sedikit bikin puding ya. Dan ini aku langsung bagi dua untuk ikan dan ayamnya supaya lebih cepat nanti kalau misalnya mengambil dari freezer, tidak lagi repot untuk membagi duakan. Nah ini langsung aja sekali masak, ambil satu tempat sekali masak. Kelihatan ya teman-teman, itu ada 6 tupperware. Wadahnya cukup apa adanya, sederhana banget ya. Dan ini udah aku susun jadi tingkat 6. Untuk ikannya aku langsung masukkan ke dalam freezer. Seperti cadangan itu ikan teri nasi aku beli tadi, ada kacang juga ya teman-teman, itu 7.000. Kemudian aku beli bumbu ayam goreng, itu rencananya besok aku mau masak ayam goreng kalasan ya menggunakan bumbu. Itu harga bumbu 2.000 ya per bungkusnya. Untuk spraynya ini tadi dikasih teman karena kebanyakan beli 1.000. Nah aku dikasih untuk per batangan, satu batang daun sop, satu batang daun pre. Dan ini langsung aku simpan ke dalam wadahnya ya teman-teman, tidak lupa untuk dialasi seperti kertas ataupun tisu supaya airnya itu menyerap ke dalam kertas ataupun tisu tersebut, supaya bahan-bahan yang kita simpan di dalam kulkas lebih awet dan lebih segar gitu ya teman-teman, tahan lama. Berikutnya belanja mingguan hemat, yang terakhir yaitu kalau misalnya belanja harus memilih bahan-bahan itu yang benar-benar segar ya teman-teman. Nah misalnya kalau kita untuk segera diolah, bisa aja kita beli untuk bahan-bahan yang kurang segar, seperti untuk hari ini masak apa gitu ya. Nah cukup satu hari ini aja gitu untuk bahannya kita beli, langsung kita olah. Boleh aja untuk membeli bahan yang kurang segar, tetapi kalau misalnya lebih tahan lama, lebih awet, sebaiknya kita memilih bahan-bahan yang segar. Contoh seperti cabai. Nah, itu kalau tangkainya masih hijau atau belum hitam, nah itu benar-benar menandakan bahwasannya masih segar untuk cabai merah. Atau mungkin seperti beli ikan. Nah, ikannya itu kalau kita lihat insangnya masih merah, tidak pucat ya. Nah, itu benar-benar segar untuk ikannya, tahan lama, dan nutrisi dalam ikan tersebut pun masih ada gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita beli yang pucat, bisa aja kita beli tapi langsung aja kita olah untuk hari ini, lauk untuk tidak bisa ditahan-tahan dalam 1 minggu ke depan. Oke teman-teman, karena lelah banget pulang dari pasar tradisional itu, udah food prep. Jadi di sini aku pegang blender, ada buah denas dan buah wortel. Aku satu padukan jadi jus gitu ya teman-teman. Nah ini sebenarnya nanasnya udah 3 minggu gitu aku simpan di dalam freezer, nggak aku olah. Jadi kesempatan sekali ini aku olahkan. Karena nanas ini 1 bulat itu belum tentu dihabiskan dalam satu keluarga ya teman-teman, dalam 1 hari itu, karena aku dan Pak Su aja yang makan. Apalagi rasanya asam, jarang banget aku dapat nanas itu yang manis. Jadi aku pilih untuk ngejus dan aku potong-potong sesuai ukuran sebelum aku masukkan ke dalam freezer.
Dan lanjut ini aku lagi mau masak menu untuk satu hari ini dalam satu keluarga. Ini menunya simple, ada sop ayam sama ikan sambal dencis. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk aktivitasku. Aku akhiri ya teman-teman, sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Semoga teman-teman yang baru menemukan channelku ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan yang udah mendukung channel aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kesuksesan dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, tidak terasa sampai di sini dulu untuk belanja mingguan hematku 144.000 untuk 4 orang. 2 orang dewasa, 2 orang anak kecil. Semoga ada motivasi dan tips-tips yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, di sini aku tidak lupa ya untuk selesai masak mencuci untuk kompor supaya menjaga kompor ini lebih awet dan tahan lama, karena habis masak pasti kotor sekali ya teman-teman. Aku cukup menggunakan air sabun lalu menggunakan kain lap yang bersih dan basah. Kain lapnya itu yang mudah menyerap juga ya. Dan aku minta maaf ya teman-teman, pas lagi mendamping itu ada suara-suara berisik. Aku akhiri dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.